Perang dingin Amerika Serikat dengan Cina. Hubungan antara Amerika Serikat dan Cina saat ini berada pada titik terburuk dan situasi ini tampaknya belum akan berubah. Strategi kebijakan luar negeri sementara pemerintahan Joe Biden yang dirilis awal bulan ini menyebut bahwa Cina yang lebih tegas adalah satu-satunya pesaing Amerika Serikat yang bisa menggabungkan kekuatan ekonomi, diplomatik, militer, dan teknologi untuk terus-menerus menjadi penentang kekuatan global yang stabil dan terbuka. Menentang Cina kapanpun langkah itu diperlukan maupun bekerjasama jika itu memungkinkan adalah pendekatan Amerika Serikat di bawah Biden. Di sisi lain, Cina juga mengambil sikap yang sama. Itu menandakan mereka menginginkan hubungan yang konstruktif sambil terus memperkuat kepentingan mereka seperti larangan anti-demokrasi di Hong Kong dan perlakuan tanpa malu terhadap minoritas Muslim Uighur yang disebut menlu Amerika Serikat sebagai genosida. Cina hampir tidak dapat pernah menyanyiakan kesempatan untuk menunjukkan penyakit sistem yang dijalankan Amerika Serikat. Cina memanfaatkan penanganan bencana pandemi COVID-19 pada masa pemerintahan Donald Trump dan penyerbuan ke gedung Capitol untuk mengkampanyekan bahwa model sosial dan ekonomi mereka lebih unggul. Jadi dalam istilah yang dangkal, mungkin label perang dingin tampak sesuai dengan konstelasi Amerika Serikat dengan Cina saat ini. Presiden Donald Trump menandatangani UU yang mengesahkan sanksi Amerika Serikat terhadap pejabat Cina yang bertanggung jawab atas penindasan umat Islam di provinsi Xinjiang. Presiden Trump mengatakan dia yakin Cina mungkin telah mendorong penyebaran virus internasional sebagai cara untuk mengacaukan perekonomian global. Pemerintahan Trump juga menargetkan perusahaan-perusahaan Cina, khususnya raksasa telekomunikasi Cina Huawei yang menurut Washington digunakan untuk membangun Beijing memata-matai para pelanggannya. Cina menyangkal ini seperti halnya Huawei. Hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina semakin memburuk beberapa waktu belakangan. Menurut ekonom berpengaruh Jeffrey Sachs, perang dingin yang semakin dalam antara Amerika Serikat dan Cina akan menjadi ancaman global yang lebih besar bagi dunia daripada virus corona. Dalam studi teori HI, menurut perspektif paham neoliberalisme, neoliberalisme adalah salah satu pendekatan teoritik atau perspektif utama dalam hubungan internasional yang menitikberatkan pada konsep rasionalitas dan perikatan atau contracting sebagai the dominant discourse. Kebijakan yang berwatak neoliberal diyakini bagaikan agama baru yang diamalkan secara sistematik dan struktural melalui mekanisme kebijakan baik di tingkat lokal maupun tingkat global. Neoliberalisme memandang manusia sebagai makhluk ekonom, yang berarti makhluk yang memiliki ambisi untuk memiliki perekonomian yang baik serta memandang negara sebagai membantu manusia dalam melakukan perekonomian. Banyak penstudi menganggap neoliberalisme menentang paling meyakinkan terhadap cara berpikir power politik dari tidak saja kaum realis tetapi juga neorealis. Apa yang dilakukan Amerika Serikat dan Cina tidak sesuai karena adanya paham neoliberalisme. Kerjasama mereka dapat membantu manusia dalam melakukan perekonomian yang lebih baik. Dalam studi teori HI, menurut perspektif paham neorealisme, neorealis memiliki asumsi bahwa tindakan para aktor diatur oleh struktur. Peran aktor terbatas karena aktor bertindak dipengaruhi oleh paksaan atau tuntutan dari struktur internasional. Oleh sebab itu, kaum neorealis beranggapan bahwa struktur terbentuknya karena adanya perbedaan kapasitas power yang dimiliki setiap negara. Neorealisme memiliki pandangan bahwa negara terpaksa oleh sistem passive adaptive states dan perlindungan diri hanya untuk bertahan hidup. Dalam bertahan hidup melakukan dua kegiatan emulating, menumbuhkan kemampuan internal sesuai cara-cara negara superpower atau balancing, menyusun strategi penyeimbang kekuatan negara superpower. Neorealisme muncul sebagai kritik atau asumsi dasar realisme yang menganggap sifat dasar manusia sebagai penjelasan atas berbagai perbuatan kekuasaan dalam hubungan internasional. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Cina sesuai dengan paham neorealisme, karena dalam paham neorealisme menganggap kerjasama internasional atau adanya institusi internasional hanya menguntungkan salah satu negara tersebut.